All right. Uh, Hi everyone. Uh, my name is JJ. You can call me JJ if you like. Uh, this is the first podcast. I don't know if this thing's gonna work or not, but let's give it a try. Hari ini tanggal 31 uh, bulan Desember 2025. This is my first episode for this pod. Hopefully, I can run this around 20 to 30 minutes, so bear with me. And also, let's see if I can be consistent posting this thing, because nowadays everyone has their social media platform, but it's kind of weird for me. Tapi kayaknya saya yakin juga di luar sana banyak yang sebenarnya cuma konsumsi tapi nggak pernah jadi uh, pelaku sosial media as creators. But I don't know. Let's give it a give it a go. Okay. Enough for the brief introduction. Maybe in the long run, if I can consistent, we can know each other more better. Yeah, most of the time I'm just gonna be ranting about my life, our life. uh, 2025 kacau banget, kayaknya berat banget. hmm, I don't know about you guys. hmm, that kayaknya emang harus dikurangin ya. Semua orang kayaknya punya kalau ngomong, kenapa kayak gitu? Ada yang tahu apakah itu sesuatu yang natural atau sesuatu yang harus dihilangkan? But to give some context, biar konten ini ada faedahnya. Hari ini ada beberapa news dari Indonesia. Ya, I'm originally based in Indonesia. Uh, Today, not news from Indonesia, but I give one fact about this guy. This guy, I'm not a I'm not a fan of this guy, but journey-nya man, kacau nih orang. LeBron James having a birthday today. 41 years old, but he's still playing in NBA. Uh, saya tahu banyak orang yang bilang dia nggak playing defense, tapi man, dia stat padding, cuma chasing stats, cuma selling brands or something like that. Tapi Journey masih bisa di sini, dia masih di highest level ya. Kayaknya masih di highest level deh ini orang. Masih playing sampai udah berapa season nih orang main. Kacau sih. Congrats to LeBron James, to the LeBron fans. I don't know you guys out there. Um, I'm not fan of him, but achievements, all the longevity, is that the right word? I don't know. What a career, bro. Congrats, happy birthday to LeBron James. And hari ini ada match Sixers against, is it against if it NBA terms? Yeah, maybe against Memphis. You know what? Ada satu player rookie, dia shoot the game winner for Sixers. You know what? Sixers
In current roster, they have PG, they have Joel Embiid, they have Tyrese Maxey, which is I think this organization going forward to around him, Maxey. But this guy, this rookie, VJ Edgecombe, what a what a what a guts that he has. Bisa bisa itu ya, bisa carry the team, bisa carry Joel Embiid, which is now I think Sixers need to move from him enough that trust that process BS. Apaan sih? Ada memes tuh. Pokoknya kalau PG, Embiid, Kawhi Leonard from Clippers, if they perform one game, oh Anthony Davis as well. The next game they gonna you know predictable, they gonna injure or they are not even playing. It's so strange. Oh, I don't know if you guys can hear the sound. Ada tukang ya di sebelah ya. Indonesia punya apa ya namanya? Punya apa sih nama bahasanya yang enak? Kearifan lokal ya namanya. Kearifan lokal di mana tukang-tukang soundnya itu bisa terdengar dengan happy. Wah, tapi kalau misalnya mungkin kalian juga ada yang kerja terus udah nggak bisa tidur nih, terus besokan paginya kepala bisa sakit pak, kacau sih. Oke, enough from NBA. Ya, nanti kita bakal bicarain some part of sports as well. Yeah, because I do sports, and that's gonna be my goals next year. But we gonna talk about that later. Kalian nggak tahu, buat yang tahu for the context, beberapa hari yang lalu sih ini news berapa hari yang lalu, biar gak chill sedikit, ada Awkarin untuk yang nggak tahu di sana ya, kalian cari tahu sendiri lah, dia selebgram. Kadang tuh suka aneh deh di Indonesia, banyak banget seleb yang kita harus Google dulu dia karyanya apa, tapi nggak tahu sampai sekarang seleb banyak seleb yang di plan seperti itu untuk industrinya. Awkarin kalau kalian tahu dia ngerenting ya kayak podcast ini ngerenting, kalau dia diputusin sama pacar bulenya. Tapi kalian tahu nggak, Awkarin kan dia udah established, udah katanya dia yang sampai bayarin gitu. Saya nggak baca berita fullnya ya, nggak tahu deh di podcast ini pakai saya atau aku ya, pakai saya ya deh, biar semua orang nggak mesti di daerah tertentu bisa relate ya, karena nggak semua orang pakai aku juga, ada yang pakai gue, but I'm not from those kind of cities ya yang memakai gue. So Awkarin dia ternyata ada artikel yang ngeposting kalau dia anak baik loh sebelum pindah ke Jakarta. What's wrong with Jakarta or what's wrong with Awkarin? Belum nemu jokesnya sih, tapi I will try my best to find the jokes. But kalau kalian lihat, dia kan anak baik-baik ya, tapi kenapa bisa end up jadi kayak gitu? Tapi yang kalian harus paham bahwa society udah ngejudge dia gitu loh. Paling dia didam sama pacar bulenya, udah jauh-jauh sampai ke luar negeri.
ngebiayain pacar bulenya, tapi tetap aja di-dump oleh, berarti emang dasar orangnya nggak annoying, mungkin ya. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu. Tapi kalian nggak pernah tahu kayak 2, 3, 5 tahun ke depan, siapa yang tahu Awkarin bisa jadi penceramah agama? Kita nggak pernah tahu, men. Kita nggak pernah tahu. eh Ada kasus yang menarik. Ada ini sih paling kasus lucu sih. Jadi kalau kalian tahu Inara Rusli sama kok ini jadi ngomong ini. Ya, tapi anyway, kalian tahu ceritanya Inara menceraikan suaminya gara-gara suaminya selingkuh. Sekarang akhir-akhir ini Inara itu ketahuan selingkuh dengan suaminya orang lain. Which is itu bukan cuma selebriti doang yang kayak gitu ya, tapi ya di lapisan masyarakat manapun pasti ada kejadian seperti itu. Oke, on to the next topic. Maaf banget, saya nggak presenter atau speaker yang baik, nggak ada bridgingnya. Kita ke berita berikutnya. Ada kakek-kakek ke Gap. Jadi 2 kakek-kakek ke Gap sedang having sex. Nothing against kaum LGBT dan etc ya. Cuma kakek-kakeknya ini ke Gap lagi lagi gitu ya. Mungkin dia udah lebih dari 60 tahun nih kakek-kakek berdua. Ya, mungkin Om Burhan sama Om apa ya? Itulah pokoknya. eh tapi kalian paham gak sih? Kayaknya ya kalau udah over 60, ini disclaimer dulu, saya nggak mengencourage orang menjadi LGBT or something like that. Itu terserah kalian. Tapi kayaknya kalau sudah over 60 itu tuh kayaknya udah nggak, bentuk fisik kan udah nggak ini, udah nggak dominan ya sebagai daya tarik. Kayaknya over 60 is gonna be genderless. Kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga sih. That's my takeaway from that news about kakek-kakek homo ke Gap. Waduh. Indonesia kenapa sih 2025 saya dapat beritanya seputar begituan, nggak ada perkembangannya. Bukan nggak ada perkembangan sih. Kita juga turut berduka sama korban-korban yang di Sumatera. Semoga cepat selesai keluarga yang ditinggalkan. Supaya yang lain tahu, di Sumatera ya berapa waktu lalu terjadi banjir, hampir 3 provinsi kena dampaknya. Ya, praying for them. Semoga semuanya baik-baik aja sih ya. Aduh, gimana mau bilang baik-baik aja, tapi bencana ya susah ya. Kayak bencana alam. I don't know, I'm just praying for them, so everyone can be better again. Ya, kadang tuh soalnya main topik podcast ini ya karena 2025 is has been so rough for me, for my life. Nggak tahu kalau kalian, tapi ada di sisi lain bahwa ada orang-orang yang kena bencana gitu, kita nggak bisa bilang hidup kita tuh lebih lebih parah dari mereka gitu. Ternyata banyak banyak layer
banyak layer yang kita tuh nggak bisa kayak, eee, this is I'm just telling for myself as well, kalau kalian mau mau menerimanya ya that's fine, eee, I'm not here to be your leader, I'm here just to sharing my thoughts, sharing my rant, mmm, kayaknya semua orang punya punya apa ya, punya struggle-nya masing-masing, ya which is true, tapi ternyata kalau kita breakdown ada tuh lapisan masyarakat yang misalnya seumuran kita yang punya struggle yang sangat mungkin bisa lebih berat dari kita ya, mungkin masalah kita belum ada apa-apanya. Ah, ya kadang emang ngelihat hal-hal yang kayak gitu, eee, bisa ngebuat kita nggak selfish lagi ya, nggak selfish, maksudnya nggak selfish, nothing wrong with selfishness, but I think kita harus bisa nggak cengeng gitu. Mungkin bahasanya nggak cengeng akan hidup. 2025, eee, for me myself, eee, is I don't know, it's kinda sad to think this, but ya ada hard-nya, ada, tapi ya emang setiap orang nggak boleh nyerah sih sama keadaannya ya, apapun itu. Misalnya kalau kita refleksikan sama orang yang kena bencana, wah mau gimana pun men, mereka harus tetap tetap jalan hidupnya. Mereka mau mau bagaimanapun kita nggak pernah tahu kayak kayak, eee, Martunis ya, Martunis, siapa yang tahu ya dia pakai baju Ronaldo, terus dia jadi anak angkatnya Ronaldo di perjalanan hidupnya. Kita nggak pernah tahu sih, tapi nggak tahu, kayak tadi kita nggak pernah tahu karir yang rencanain LeBron, mungkin dia mikirnya kayak, eee, karir 5, 6, 7 tahun aja deh yang prime-prime-nya, tapi ternyata dia udah sampai season ke berapa nih, masih prime. Ini bukan kayak, menasehati sih, tapi kalau kalian tahu kayak maraton tuh banyak orang kan ngikutin lari maraton ya. Tapi kalau bicara yang atletnya ya mungkin mereka mau sampai goal. Tapi misalnya nih yang orang-orang yang casual yang ngikutin maraton atau perlombaan, mereka tuh bukan bukan mau ya dapat medali ya iya, cuma mereka tuh cuma mau kayak journey-nya mereka harus bisa finish saja. Kalian di luar sana, yang struggle, which is I'm speaking to myself as well, siapa yang nggak ada problem, siapa yang nggak ada masalah, kita tuh harus ya tetap jalan ya, sampai finish line-nya ya harus tetap jalan, nggak boleh kayak berhenti di tengah jalan sih. Itu kalau kayak maraton kan mereka ada problem-problemnya beda-beda tuh ya. Ada yang sakit perut lah, kecapean lah. Tapi jalannya ya harus jalan satu langkah, satu langkah, satu langkah ke depannya. I'm not your guru here, but you get my point, right? Uh, so that's why di 2025 mungkin dijalani sangat berat, memorinya sangat kelam, tapi ya 2026 I have to
work my ass. I have to keep on working. I have to achieve my goals. I have to live. I have to live. You guys too. Kalian juga harus tetap hidup sih. Jalani hidup. Karena kayak hidup tuh apa sih? Kan semua orang kayak kayak apa ya? Kayak kayak udah paham lah kayak oh harta nggak dibawa mati. Oh tapi semua orang pada kerja, pada ngumpulin banyak duit, pada pursue karirnya masing-masing, which is nothing wrong with that. Tapi at the end of the day, banyak loh orang-orang yang ternyata kalau kalian suka nontonin konten, ada orang-orang yang diinterview di jalan, mereka tanya, "Can you give me your uh, words about life?" Semua orang pada pada ngomongin tentang um, ya mereka mereka punya wisdom untuk nyeritain itu karena apa? Terlepas di mereka tua muda, terlepas dari mereka punya harta atau enggak, mereka bisa ngomong itu karena mereka bisa hidup menghidupinya. I think kita walaupun ada problem, ada masalah, poinnya itu ya harus menghidupinya ya, jalan terus. Hidup nggak bisa kayaknya itu deh goalsnya. Gimana kita menghidupi hidup. So if a random guy asks you about life, misalnya kalian tiba-tiba di jalan ketemu orang itu, terus kalian bisa ngomong entah apapun itu takeaway-nya ya. Tapi kalau orang yang nggak hidup ya gimana? Mereka nggak akan bisa share itu. So I hope you guys have a positive energy coming to the next year 2026. Kalian bisa apa ya? At least kalau kalian nggak bisa mengubah negara ya, at least just develop yourself, which is itu including me as well, which is including when I'm trying to record this podcast. Wah, ini sangat anti banget dah sama sama creating content. But I will try my best to be consistent. Uh, Catch up with you guys. I'm just wanna build a community, bangun komunitas buat orang-orang yang mau mau positif terus ya dalam hidupnya. Entah apapun itu, you can reach me out. We can share about things about developing yourself, your career, anything as long as you guys here sharing positive thoughts, entah itu sports, entah itu politics, entah itu finance, but next year 2026, from this podcast, I hope you guys also forget that apa itu namanya, orang-orang nulis resolusi tahun baru, enggak sih, kayaknya kita harus mulai dengan without resolusi tapi langsung aja itu, langsung dijalinin aja. For today, I wanna gain more muscle.
which is you can translate that as my goals in 2026, gain more muscle. I try my best untuk ikut 5K ya in maraton banyak lah maraton di daerah kalian. Which is why now because jadi saya tuh ada cedera ya, cedera di kaki. Itu yang ngebuat agak scary if I can say. So basically my form, if I never I never I never I never prop I never run in the proper way for almost 4 to 5 years since that accident happened to my right legs. But tapi 2026 kayaknya harus dicoba sih, at least ikut 5K, at least beli sepatu ya, sepatu lari. Shout out untuk orang-orang yang udah bisa lari. Nanti saya kasih deskripsi di kasih email di deskripsi, ntar info aja, mungkin kasih tips dong buat ya saya mau ikut at least run 5K, gain more muscle. Sepedaan, siapa yang sepedaan ya kayaknya itu aja ya, kayaknya goals ya nggak muluk-muluk sih. Along the way mungkin entahlah ya, mau nargetin finansial gitu kayak tiap tahun ada aja pergantian kebijakan yang ngebuat yang ngebuat apa ya, target secara finansial itu nggak realistis untuk dilontarkan. Tapi buat kalian di luar sana nggak perlu takut sih. It's just goals. Kita nggak perlu takut untuk cuma mimpi aja sih. Kalau kalian punya target-target di luar sana, terus aja men, chase aja. Walaupun itu mimpi yang agak nggak masuk akal, tapi ya chase aja, chase. Entah itu kecape atau enggak, itu nggak salah kalian, itu nggak salah kita. Kalian juga bukan loser. Loser tuh apa sih? Kayaknya society aja sih yang ngebuat status loser sama winner. Enggak men. At the end of the day, kayak yang itu deh, yang di entah siapapun, penceramah kayak kalau dia nggak hidup, dia nggak akan bisa nyampe ke titik untuk bisa sharing thoughts, sharing wisdom buat kalian. Jadi emang harus, misal kalau ada goals, ada mimpi yang kalian set, ada apa itu ya namanya, kalian pengennya apa, ya udah chase aja, chase. Kalau nggak berhasil ya on to the next one, next target, next goals. Kalau kalian do sports, trik yang pertama salah, strategi yang pertama salah, selagi gamesnya masih ada waktunya, kalian coba play yang berbeda. Misalnya kalau tinju kan ada misalnya kayak 12 ronde. 12 ronde, ronde pertama kalah, tapi ronde berikutnya petinjunya harus kabur atau enggak? Enggak dong.
pukulannya harus terus dilesatkan, harus terus fokus, harus terus dijalanin sampai sampai gamenya berhenti. Hmm, sampai kalian bisa diinterview sama Buffer, Mike Buffer, the legendary announcer. I don't know ya. I think this is the first ranting, pretty random about 2025, and once again, hari ini hari terakhir di 2025. Let's see, 2026 it's gonna be wild. It's gonna be, I guess, I believe, even though it's gonna be wild and rough, tapi it's gonna be fun, guys. For those of you that masih pesimis untuk 2026, enggak men. Nothing wrong with kalian yang pesimis itu, tapi kalian harus yakin, where I can guarantee that it's gonna be fun, guys. Trust me. As long as kalian tetap harus mukul, tetap harus strateginya harus dijalanin, jab-jabnya harus dijalanin. Yeah, I try to mark the duration of this first podcast around 20 to 30 minutes, but now, if you can tell, I reach 32 minutes. Well, I believe you guys, if you guys tetap jalanin aja. Ya mungkin ini analogi yang agak 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 sedikit cocok logi ya, tapi ternyata kalau dijalanin bisa-bisa aja nih. Habis ini posting, hope you guys like it. If not, yeah, it's okay. That's part of the game. You guys can feel free to reach me out, share your thoughts as well. Negative comment, positive comment, any feedbacks, just let me know. I don't mind. Okay, guys. Thank you so much. I don't know. It's kinda so celeb YouTuber, podcaster, and style, but udah lah ya. Udah sampai di sini juga. I try to post this podcast at least once a week. Hopefully, okay. So thanks you so much, guys, udah dengerin ya. Happy New Year. Let's ride the long journey for the 2026. Okay, that's all. Cheers.